Salam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Magreti Sofia Trivenalani. Saya adalah guru agama Kristen Protestan di UPTD SD Negeri Binoni, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan BITS 3 tahun 2025 dari LPTK IAKN Manado. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas 4 dengan tema Allah memelihara semua anak-anak. Selamat menyaksikan dan salam. Winnie, silakan Winnie. 1, 2, 3. Bersama. Kira-kira anak-anak semua masih ingat atau ada yang sudah lupa? Masih ingat, Ibu. Masih ingat. Kalau begitu yang pertama apa? Bersikap sopan. Pertama bersikap sopan. Apa lagi? Fokus dalam belajar. Fokus dalam belajar. Apa lagi? Tertib dalam belajar. Nah, kemudian Tidak keluar masuk kelas. Jika keluar izin ya, terlebih kalau dahulu. mau keluar izin terlebih dahulu. Dahulu. Apa lagi? Tidak mengganggu teman dalam belajar. Tidak mengganggu teman dalam belajar. Oke, tepuk tangan dulu, semua masih ingat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya tentang pelajaran kita yang lalu. Siapa yang masih ingat atau mungkin ada yang sudah lupa? Ibu mau tanya dulu. Kira-kira minggu yang lalu itu kita bercerita tentang apa? Atau materinya tentang apa? Masih ingat? Masih. Apa? Allah memelihara semua anak-anak. Ya, Allah memelihara semua anak-anak. Kemudian ketika anak-anak ada dalam masa sulit, siapa yang menolong? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong anak-anak atau tidak ketika ada dalam masa sulit? Seperti apa contohnya? Sakit. Sakit.
dan sedih juga Tuhan menolong. Ya, pertanyaan yang ketiga, apa saja hal baik yang anak-anak alami dari tadi pagi sampai dengan saat ini? Apa? Apa? Oh, bangun pagi masih ada dalam keadaan sehat. Apa lagi? Masih bisa datang ke sekolah. Apa lagi? Masih bisa bernafas. Apa lagi? Masih bisa menghirup udara sehat, segar pagi-pagi, ya kan? Nah, berarti itu hal-hal baik yang anak-anak alami dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Nah, tadi ibu tanya bahwa anak-anak bilang hal-hal baik Tuhan selalu ada. Berarti kalau misalnya hal-hal yang buruk, anak-anak biasanya alami hal-hal buruk itu seperti apa? Contohnya? Yang tadi ibu sebutkan, ya apa? Sakit. Ya, seperti sakit, seperti ya kecelakaan, itu tadi anak-anak sudah sebutkan, dan anak-anak merasa bahwa Tuhan selalu hadir. Yang berikut, kira-kira siapa saja yang ada di sekeliling kamu itu yang kamu rasakan kasihnya sama seperti kasih Tuhan kepada anak-anak? Apa? Sepertinya apa? Semangat. Oke, semua bangun. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, semangat. Silakan duduk. Kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Dalam materi kita apa tadi? Tuhan memelihara semua Ya, anak-anak. Tuhan memelihara semua anak-anak. Memelihara semua anak-anak. Itu materi kita dalam pertemuan kedua hari ini, dengan tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang Allah memelihara hidup manusia. Sudah simak dengan baik materinya? Sudah, Ibu. Masih semangat? Masih, Ibu. Oke. Silakan satu anak baca satu ayat. Silakan. Kekhawatiran Lukas 12 dan itu dikatakan Oke. 26. pandanglah burung-burung di udara. Kemudian ada juga ada yang pernah lihat burung pipit? Ada yang pernah lihat burung pipit? Seperti ini. Bisa lihat? Bisa Ibu. Ya, ini namanya apa? Burung pipit. Oke. Nah, jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan saja ketika kamu ada dalam keadaan senang, tetapi ketika kamu ada dalam keadaan susah, sulit, sedih, atau dalam keadaan apa saja, Tuhan selalu memelihara. Nah, pemeliharaan Tuhan itu selalu berkesinambungan atau terus-menerus. Dengar sini, pemeliharaan Allah itu selalu berkesinambungan atau terus-menerus. Tidak putus ketika Tuhan menenun kamu atau menciptakan kamu ada di dalam rahim ibu, kemudian Tuhan lepaskan sudah begitu, tidak pelihara kamu lagi, tidak seperti itu. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu secara terus-menerus sampai akhir hidup. Nah, ketika kamu ada di rahim ibu, kemudian kamu dilahirkan, kemudian kamu bertumbuh dari masih kecil sampai sudah dewasa, Tuhan terus memelihara.
Tuhan terus memelihara kalian semua. Nah, kemudian pemeliharaan Tuhan itu bukan saja ketika kamu ada dalam keadaan senang, tadi itu sudah jelaskan, tetapi ada dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah, senang, sulit, sesulit apapun, percaya, yakin bahwa tidak usah khawatir bahwa Tuhan tidak akan menolong. Percaya saja bahwa kamu akan selalu dijaga, dipelihara, ya. Pemeliharaan Tuhan ini ada dua macam. Yang pertama secara jasmani, yang kedua secara rohani. Secara jasmani, siapa yang bisa kasih contoh Ibu? Ya, silakan Ray. Ya, diberi kesehatan dari Tuhan, diberi tubuh yang sehat supaya bisa melanjutkan kehidupan, diberi tubuh yang kuat, diberi tubuh yang sehat. Itu adalah pemeliharaan secara jasmani. Apa lagi? Siapa yang bisa kasih tahu Ibu lagi? Apa lagi? Kasih tahu kita semua. Apa lagi selain pemeliharaan tubuh yang sehat? Memberikan kita tubuh yang sehat. Apa lagi? Apa lagi? Memberikan kita makanan. Memberikan kita makanan, memberikan kita minuman. Itu juga merupakan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan lewat makanan dan minuman, berkat yang Tuhan kasih itu merupakan pemeliharaan yang diberikan secara jasmani kepada kita. Kemudian apa lagi? Memberikan kita apa? Tempat tinggal. Memberikan kita tempat tinggal. Memberikan kita tempat tinggal untuk berteduh, untuk terlindung dari panas matahari, terlindung dari hujan. Itu bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan secara jasmani. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua, pemeliharaan secara rohani. Pemeliharaan secara rohani itu juga bentuk pemeliharaan Tuhan. Siapa yang bisa kasih contoh Ibu? Apa? Diberi iman yang kuat. Diberi iman yang kuat ketika kita ada dalam kesusahan, ketika kita lemah, Tuhan selalu menguatkan. Apa lagi? Silakan. Bagaimana kuat? Menguatkan iman kita ketika kita hampir putus asa. Nah, itu pertolongan Tuhan secara rohani. Jadi Tuhan menguatkan dari dalam tubuh, dari roh yang lemah. Tuhan menguatkan kita menjadi lebih kuat. Siapa lagi yang bisa kasih contoh? Apa lagi? Kasih anak-anak itu Tuhan memberikan siapa untuk menjaga dan memelihara anak-anak? Orang tua. Coba kalian lihat gambar ini. Ini adalah gambar ketika orang tua dan anak-anak ada di tempat, yaitu di dalam keluarga. Ini contoh Allah memberikan orang tua untuk menjaga dan merawat kita. Yang tadi Ibu bilang bahwa Tuhan Allah itu Dia tidak hanya sampai Dia menenun kita di dalam perut saja, tetapi ketika Dia memberikan kita kehidupan, ketika kita lahir, Tuhan memberikan orang tua kepada kita sebagai orang yang mengasihi kita sama seperti kasih Tuhan. Ini contoh yang pertama. Kemudian kalau misalnya
mama bapak meninggal, dia tidak punya mama bapak, Tuhan bisa memberikan kepada dia kakek atau nenek, memberikan kepada dia kakek atau nenek untuk menjaga dan memelihara dia. Nah, jadi itu bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian bisa juga dia punya om dengan tante untuk memelihara dia. Tuhan berikan mereka untuk menjaga dan memelihara. Jadi sanak saudara itu diberikan Tuhan untuk menjaga dan memelihara kita. Kemudian Tuhan memberikan kita misalnya dia tidak ada sanak saudara, siapapun dia tidak ada, nenek tidak ada, kakek tidak ada, om tante tidak ada, kakak adik tidak ada, bisa Tuhan gunakan panti asuhan. Panti asuhan Tuhan bisa gunakan untuk dia bisa dijaga atau dipelihara. Dia bisa dijaga atau dipelihara oleh panti asuhan. Itu cara Tuhan untuk menjaga, memelihara anak-anak Tuhan. Nah, ini contoh di panti asuhan, mereka mendapat makanan, dirawat, dijaga juga oleh panti asuhan. Ini kalau mereka tidak punya orang tua, Kemudian Tuhan juga memberikan kesempatan untuk bersekolah. Afi, dengar sini. Tuhan juga memberikan kesempatan untuk bersekolah. Bersekolah ini adalah bentuk kasih Tuhan di dalam pemeliharaan setiap anak-anak. Ya. Nah, kemudian ini lagi. Ini yang tadi di dalam Matius itu, ini Tuhan gambar Tuhan memberikan kita berkat atau makanan ya. Ini gambarnya. Kemudian yang ini gambar di mana Tuhan mengilustrasikan. Tuhan bilang coba lihat itu burung pipit di sana. Semua orang bisa lihat di sana. Mereka cuma seekor burung, tetapi Tuhan memberi makan, apalagi kita sebagai manusia. Kemudian bunga bakung yang tidak meminta, itu juga Tuhan pelihara, apalagi kita manusia, makhluk hidup. Tuhan juga akan pelihara kita. Oke, masih semangat? Masih, Bu. Ya, sekarang kita akan membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan kepada anak-anak. Sampai sini semua mengerti yang tadi Ibu jelaskan? Mengerti, Bu.
Sudah selesai kelompok 1, tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Nanti Ibu jelaskan satu kali. Teman-teman, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasih Allah itu mencakup semua orang. Ia memberkati mereka dan mereka adalah contoh bagi orang dewasa yang harus memiliki iman dan hati yang tulus seperti anak-anak. Ya, oke. Tepuk tangan kelompok 2. Silakan kelompok berikut, kelompok 3. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nanti baca yang buat Kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 juga sudah, kelompok 2 juga sudah. Sekarang kita akan menyimpulkan. Kita menyimpulkan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 punya hasil diskusi. Nah, tadi soalnya apa? Mendiskusikan mengapa Allah mengasihi semua anak-anak. Jadi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Allah itu dia mencakup semua orang. Kasih Allah itu dia mencakup semua orang. Dia tidak saja mencakup orang-orang yang dia ingin pilih, tetapi semua orang yang namanya manusia Tuhan Allah mengasihi. Tuhan Allah tidak pilih-pilih orang untuk kasihi. Tuhan Allah itu kasihnya bersifat umum atau universal. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, 2, 3. Nah, sekarang Ibu membagikan RKPD kepada anak-anak supaya mengerjakan secara mandiri, ya. Mengerjakan secara mandiri. Nanti ada soalnya di situ. Anak-anak tinggal membaca dan mengerjakannya. Untuk tugas mandiri, anak-anak silakan menggambar burung ataupun menggambar bunga bakul dan burung pipit. Kemudian nanti di bawah gambar burung atau gambar bunga itu anak-anak boleh menuliskan sebab itu janganlah engkau khawatir akan hari esok. Itu bisa anak-anak lihat di Matius 6 ayat 34a. Winnie mau maju duluan, silakan. Teman-teman, ini hasil karya saya dan saya akan membacakan ayat hafalan saya. Kasih tunjuk teman-teman. Winnie memilih untuk menggambar bunga bakung. Nah, ingat ya, ini bunga bakung untuk mengingatkan kepada kita bahwa bunga bakung yang tidak memintal saja Tuhan Yesus menjaga, merawat, memelihara. Apalagi kita sebagai manusia yang lebih istimewa, Tuhan juga akan memelihara kita. Silakan ayat hafalannya. Matius 6 ayat 34.
tidak putus-putus. Tuhan selalu memelihara kita dari kita di dalam perut sampai dengan akhir hidup kita. Kemudian pemeliharaan Allah itu ada dua, secara apa dan apa? Jasmani dan rohani. Yang berikut lagi tentang hal khawatir. Jangan khawatir tentang hari esok. Ingat bahwa kekhawatiran itu hanya akan mendatangkan persoalan atau masalah. Kekhawatiran itu tidak berguna sama sekali. Nah, sampai sini semua paham? Sampai sini semua sudah paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Oke. Kalau begitu kita menutup pelajaran kita untuk hari ini di dalam pertemuan kedua kita. Kita akan menutupnya dengan bernyanyi dan berdoa. Oke. Terus perkenalan kita semua main di grup repeat yang kecil. 1, 2, 3. Semua berdiri. Mari kita setelah doa, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, amin. Silakan duduk kembali. Ya, jadi minggu depan kita akan masuk di dalam pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan ketiga itu masih dalam materi yang sama tentang Allah memelihara semua anak-anak, tetapi di dalam tujuan pembelajaran yang ketiga. Sampai jumpa minggu depan.